Dan kalau kita bicara tentang persidangan di Mahkamah Konstitusi, kita harus bedakan dengan persidangan di Pengadilan Perdata dan Pidana. Bang Oto Hasibuan menjadi lawyernya kasus kopi racun, ya, kopi sianida. Lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, sidangnya berkali-kali, pakai saksi, pakai ahli. Padahal untuk satu hal saja. Di MK itu yang namanya masalahnya ada ribuan. Jangan-jangan ratusan ribu masalahnya atau jutaan bahkan. Penerima bansos kan jutaan. Tetapi kita diberikan kesempatan untuk membuktikan hanya 1 hari saja dengan 19 orang maksimal saksi dan ahli. Komposisinya terserah. Terhadap sidang yang demikian, kita sudah paham tidak mungkin kemudian kita mengandalkan saksi-saksi saja. Karena itu yang kita andalkan 2 hal. Pertama, ahli, kita ingin mengadakan yang namanya scientific approach, pendekatan yang ilmiah. Dan yang kedua adalah alat-alat bukti yang kita sertakan. Jadi alat bukti yang kita sertakan itu, kalau 01 paling banyak, saya tidak tahu 03, kita menyertakan di awal 312 alat bukti. Kemudian ketika menyampaikan kesimpulan kita tambah 31 alat bukti. Jadi alat bukti kita 343. Bandingkan dengan alat bukti KPU atau pihak termohon yang kalau dia tidak tambah, saya tidak tahu apakah ada tambahan atau tidak, cuma 43 alat bukti. Pihak Bang Oto, pihak terkait, cuma 6 alat buktinya. Jadi kalau kita misalnya vis-a-vis, dihadapkan alat bukti, maka paling tidak hakim MK bisa membaca itu. Jadi tidak hanya yang tampak di persidangan, tapi apa yang diajukan di dalam dokumen permohonan plus alat buktinya itu. Kalau mau membahagiakan Pak Oto dan Bang Natalius, ternyata 50-50 juga. Bagaimana menyelesaikan pangkal balanya karena ada seorang paman, lalu dia dikenakan sanksi dan tidak boleh sidang, ambruklah perlindungan konstitusional kita. Karena kalau 4-4 tidak ada putusan. Bagaimana kalau 4-4-nya bertahan? Sampai kapan kita bisa menemukan keadilan kepemiluan kita? Padahal penting. Mohon maaf, Prof. Oto, kalau ini dibiarkan, besok-besok solusi pemilu presiden kita dan pemilu-pemilu lainnya di Mahkamah Konstitusi, penyelesaiannya cuma satu, yaitu curanglah sehabis-habisnya. Karena itu akan sulit dibuktikan di MK dan MK akan melegokan kecurangan itu untuk Anda menang. Tadi kan Refli kan bilang, Pak Oto ini kan menangani kasus sianida. Lokus deliktinya jelas, saksinya jelas dan sebagainya. Bagaimana ini kan kasusnya MK seluruh Indonesia. Bagaimana kita punya waktu pendek bisa membuktikan itu semuanya. Kan itu tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa justru itulah sebabnya Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa yang dibawa ke MK itu hanyalah mengenai soal perselisihan suara. Jadi nggak mungkin Anda bisa mempersoalkan TSM dalam tempo waktu 14 hari. Ya memang saya maklumi. Itu sebabnya Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan tentang bukti-bukti TSM. Coba, bagaimana Anda bersoal tentang ada satu kejadian lantas Anda bilang masif. Kalau masif itu kan seluruh Indonesia minimal setengah Indonesia. Satu peristiwa kejadian umpamanya, katakanlah ada yang benar umpamanya. Katakan umpamanya dong. Saya enggak bilang benar, tapi katakan ada satu. Bagaimana Anda bisa buktikan bahwa itu masif? Prof. Oto. Tunggu dulu. Ya. Saya nggak potong. Ya? Anda saya nggak potong. Ya, nanti saya kasih panjang lebar, nggak apa-apa. Saya minta poinnya aja. Ya poinnya. Karena waktu kita udah habis. Ya oke. Jadi itu poinnya gitu loh. Jadi nggak mungkin kan gitu. Jadi kalau Anda masuk ke arena TSM, kita bicara dulu lah. Oke, asumsinya seandainya Mahkamah Konstitusi mengatakan berwenang, nggak ada bukti yang Anda buktikan itu. Masifnya di mana? Ya kan? Terstrukturnya di mana? Sistematisnya gimana? Ingat, ini sengketa. Bukan pengujian undang-undang. Kalau sengketa, selalu kan orang-orang tahu negara ini nggak enteng kepada kita ini.
oh ini dokter kan lebih ahli. Enggak, kita sama-sama dokter ilmu hukum. Segala ilmu kita bisa peroleh. Tapi kalau sengketa, ini adalah cross examination. Aturan-aturan hukum acaranya pun jelas. Soal saksi, bukti, tidak ada yang berbeda. Sama. Unus testes juga sama. Kalau menyangkut contoh konkret. Kecuali pengujian undang-undang. Kalau Anda bilang ada pelanggaran, tunjukkan dong bukti saksi Anda menunjukkan itu ada pelanggaran. Nggak boleh Anda asumsikan. Jadi Anda bilang tadi itu nggak mudah. Karena harus dipakai teori. Umpamanya tong babi, tadi itu? Gentong babi umpamanya. Nggak bisa diasumsikan. Itu dibuktikan gitu loh. Karena ini sengketa. Ya kan? Makanya berlaku asas actore incumbit probatio. Barang siapa mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikan dalilnya. Baik. Dan itu diakui oleh Hakim Soehartojo loh. Saya perlu bantah itu kalau diizinkan. Satu, dalil di MK tidak hanya dibebankan kepada pemohon. Itu diakui. Udah diakui oleh Pak Soehartojo. Silahkan baca buku hukum acara MK yang diterbitkan MK sendiri. Pak Soehartojo berkata, di mana-mana pun itu diakui sama. itu, tetapi bukan berarti juga tidak dibebankan Ya kalau kepada yang diakui lain. ya sudah. Iya. Makanya kan. Tidak soal. Ya, saya mau mengatakan bukan meremehkan beliau-beliau yang mengkaji di luar non hukum tata negara. Saya meragukan logikanya tidak dipakai dengan benar di ruang itu karena membela sesuatu. Misalnya kalau pakai logika Prof yang cerdas di ice cold itu, bahwa ada rasionalitas soal jumlah air yang diminum dan yang tertinggal. Rasionalitas yang sama juganya harus terjadi di dalam pembuktian gentong babi. Tapi kami harus buktikan. Iya, dengan jelas. Makanya saya bilang, Prof, Anda kan pembuktian di MK enggak. itu tidak hanya peristiwa, tetapi juga kebijakan dan tindakan, Prof. Iya, Oke, Anda bisa kebijakan itu kalau tidak kebijakan itu kan asumsi Anda. tidak asumsi, Prof. Harus Anda Kebijakan buktikan itu dengan terjadi. peristiwa konkret. Kebijakan itu terjadi. Masa ada pelanggaran dengan peralihan- asumsi? Ada peralihan kebijakan Coba keuangan saya mau tanya, insentif kalau negara. pelanggaran langsung Anda teori enggak? Kebijakan apa? Enggak, saya tidak bisa. Kalau pelanggaran, ini kan saya TSN. bicara kebijakan sebagai sebuah pelanggaran. Ini kebijakan mana bisa dibilang ke pelanggaran? Itu berarti Bang di sana Karni, logika kita yang kasih salah. kesempatan kepada saya Kalau 5 menit. kebijakan Itu itu loh, kan kayak polisi. 3 menit. Itu Gitu yang kan? salah. Polisi itu ukurannya Kebijakan melanggarnya di siapa? mana-mana bisa dianggap sewenang-wenang, mencabur adukan kewenangan dan bukan kewenangan. Ya, Ya. sekarang Bukan kewenangan presiden. pelanggaran seperti mengalihkan umpamanya anggaran untuk kepentingan rakyat menjadi kepentingan pemilu, Prof. Anda Ya. bilang bansos. Kan pelanggaran. Kalau saya bilang Konkretnya tidak hanya mana? bansos. Konkretnya mana? Ada peralihan dan Kalau kita penumpukan dengan bantuan asumsi, anggaran. Ini saya buktikan. Hanya dengan Prof, kebahagiaan dengarkan susah. sebentar. Dan Saya kantong babi, membuktikan. saya nggak katakan teori kantong babi Anda ya. Betul. Itu tidak berlaku untuk pilpres. Itu di Amerika juga hanya untuk senator. Sekarang gini, Wah. kalau itu berlaku Prof kantong kurang babi. membaca bahwa Oh, enggak. pork Sekarang gini. barrel Sebentar. budget Saya berbeda jelaskan dengan ya. pork barrel politik. Prof mengasumsikan pork barrel budget bahwa Jelas. pemainan insentif dana melalui kebijakan anggaran oleh parlemen. Yang saya masukkan adalah gentong babi politik, pork barrel politik. Kalau Anda masukkan itu, Nah, berarti Prof salah. dengar. Prof, jelaskan Jangan dulu. bilang salah. Prof Hakim yang salah bilang soal- salah. Enggak, Prof Anda bilang yang salah. hanya berlaku Anda untuk salah. parlemen. Prof salah itu. Anda Ya, salah. udah. Hanya Coba berlaku untuk buktikan. parlemen Kasih saya salah. dong. Bagaimana Anda mau membantah satu? Sebentar. Bagaimana Anda membantah? Ya. Bahwa kebijakan bansos ini, Yes. kebijakan bansos ini disetujui oleh DPR. Ya. Di sana ada Nah, PDIP. Prof masih bicara. Ada di sana Prof, juga PKS. Prof masih bicara ada semuanya. pork barrel budget. Bagaimana? Anggaran gentong babi yang saya masukkan ada politik gentong babi. Tidak tadi- sana ceritanya. Makanya bagi saya Prof mengemukakan fakta Jangan bikin yang dua tafsir menguntungkan tentang Prof, tentang tapi babi tidak itu ada menguntungkan politik publik. gentong babi Oh, tidak. dengan budget gentong Prof babi. bisa- Ada bisa-bisahkan. Prof, enggak. Prof, barrel politik itu adalah payung besarnya. Salah satu contohnya Ya, sudah. adalah Ini anggaran sudah gentong bergeser babi. basis Oh, teorinya tidak. dia. Tidak, Prof Memang tidak gini. menjawab soal kebenaran. Memang- ini. Prof lari. Bang Karni. Saya kira cukup. Udah, kasih Cukup. saya Bang Karni sedikit tadi ya. Boleh. Oke. Satu terakhir. Jadi ketika saya mengatakan bahwa tidak sama antara pengadilan perdata dan pidana, bukan berarti kemudian saya give up. No, saya mengatakan bahwa karena itu yang kita lakukan haruslah pendekatan lain. Yang saya katakan a scientific approach. Kalau kita ngambil satu demi satu saksi, pungut satu demi satu yang jumlahnya jutaan, tidak mungkin, waktunya tidak mungkin. Karena itu kita menggunakan rasionalitas yang bisa diterima oleh hakim konstitusi. Yaitu ya kita kemukakan
ada pelanggaran yang terukur, ada pelanggaran yang terstruktur. Dan itu kan terbukti, bukan tidak terbukti, bahwa kebijakan itu digunakan untuk memenangkan 02. Dan apa yang dikatakan Prof. Otto berkali-kali bahwa MK hanya mengenai angka-angka sudah ditolak baik dalam sidang kemarin maupun dalam putusan MK sebelumnya, bahkan pertama. Oke, makasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.